Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Video kali ini kita akan membahas mengenai drop down list bertingkat, tetapi di dalam satu sel. Jadi konsepnya seperti ini. Di sini saya sudah punya drop down list. Drop down list ini adalah nama-nama provinsi berdasarkan judul-judul tabel ini. Jadi apabila saya mengetik Aceh, lalu saya memilih drop down list lagi, maka yang akan ditampilkan adalah nama-nama kota di bawahnya. Seperti Sabang saya pilih, bisa dipilih ya. Kemudian apabila saya klik lagi drop down listnya, maka akan menampilkan nama-nama provinsi sesuai nama judulnya. Saya pilih Jawa Barat, maka saat dipilih lagi drop down listnya, maka akan menampilkan kota-kota di bawahnya. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita akan membuat name manager dari masing-masing data ini. Jadi untuk yang judul-judul ini kita buat name manajernya adalah provinsi. Kita blok, kemudian pada formula kita ambil define name. Kemudian di sini saya buat nama name-nya adalah provinsi. Saya okekan saja. Kemudian seperti itu juga data di bawahnya yang ini saya blok, kemudian pada formula saya ambil name manager, kemudian saya buat namanya sesuai dengan judul ini, yaitu Aceh. Begitu juga untuk Banten, blok, formula, kemudian define name. Saya buat Banten. Kemudian untuk diketahui, di sini Sumatera Barat itu mempunyai spasi. Pada define name itu tidak boleh terjadi spasi. Maka di sini saya buat Sumatera garis bawah utara. Begitu juga untuk Jawa Barat yang mempunyai spasi, saya ganti spasinya dengan underscore atau garis bawah. Oke, apabila kita melihat di name manager, kita sudah punya beberapa name manager, yaitu Aceh, Banten, Jawa Barat, Provinsi, dan Sumatera Utara. Sesuai ini ya. Kemudian sebenarnya tadi saya sudah membuat kolom bantu di sampingnya, tapi tadi saya hidden. Rumusnya yaitu apabila pada data B ini itu sama dengan nama-nama provinsi ini, saat kita blok nama-nama provinsi ini, otomatis dia akan menjadi provinsi karena sudah kita buat name manajernya menjadi provinsi. Apabila kita enterkan akan menghasilkan false, dan apabila berisi Banten seperti ini, itu akan menghasilkan false, true, false, dan false. Sehingga nilai true ini atau false ini apabila kita kalikan dengan 1, misalnya kita kalikan dengan 1 seperti ini, itu akan menghasilkan 0, 1, dan 0. Nah, apabila teman-teman yang bukan pengguna Excel 365 ingin melihat hasilnya ini, teman-teman bisa membloknya, lalu tekan F9 pada keyboard ya. Maka hasilnya akan seperti ini, 0, 1, 0, 0. Saya escape saja. Nah, logika ini kita bisa jumlahkan juga dengan menggunakan rumus sum product. Kemudian akan menghasilkan nilainya ya. Apabila sama, apabila berbeda, misalnya kosong, itu akan menghasilkan 0. Nah, dari logika ini kita buat rumus if apabila hasil logical test, yaitu rumus sum product ini, itu lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 0 ini bisa 1, 2, dan sebagainya, maka akan menghasilkan sel B3. Dan apabila tidak, itu akan menghasilkan provinsi. Provinsi ini kita buat dalam teks ya. Diharapkan nanti kita akan menggunakan rumus indirect di sini. Jadi apabila ada Banten di sini, otomatis ini tertulis Banten. Apabila tidak, akan tertulis provinsi. Apabila kita gunakan indirect pada sel C3, nanti akan mengambil data-data yang sama dengan data-data yang ada pada name manager, yaitu provinsi yang ini. Lalu pada sel B3 inilah kita buat drop down listnya. Kita ambil data, kemudian data validation, kemudian di allow-nya kita buat list, dan di source-nya kita gunakan rumus indirect seperti ini, buka kurung, kemudian pilih pada C3. Saya sarankan teman-teman untuk menghilangkan row-nya apabila nanti di kemudian mau membuat drop down list yang multiple. Kemudian kita tutup kurung dan kita enterkan. Maka ketika saya memilih seperti ini, Aceh,
maka akan keluar lagi data-data yang sesuai dengan Aceh. Saya pilih, kemudian misalnya saya pilih Sumatera Utara, maka nanti akan keluar data-data yang dari Sumatera Utara. Untuk membuatnya multiple drop down list, tinggal di blok yang ini, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Yang ini bisa kita hapus dan kita pilih seperti ini. Nah ya. Dan kolom bantu yang kita gunakan bisa kita hidden seperti ini. Nah, demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.